Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati anugerah Tuhan di dalam ibadah Minggu Advent yang pertama. Oleh sebab itu, nanti kita juga akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita siapkan hidup dan hati kita masuk di dalam ibadah. Ibadah Minggu saat ini kita alaskan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Pencipta, Putra Penyelamat dunia dan Roh Kudus, pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama bersukacita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 76. Kita pujikan bait pertama, Kau yang lama dinantikan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti sabdanya di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Demikianlah kasih Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari bersama-sama dengan kita memperhatikan sabda Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan Allah dan sudahkah juga kita mengasihi sesama kita? Mari kita mengakui dan menyesali setiap dosa dan kesalahan kita dengan kita bertobat, dengan kita menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 202, Yesusku, Juru Selamatku. Tuhanku,
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati sudah menyesali dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka Allah berkenan mengampuni dan juga menyucikan kehidupan kita. Oleh sebab itu kini terimalah berita anugerah dari Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita. Mari bersama-sama kita tanggapi dengan kita bersyukur, dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 38, bait yang pertama. Telah lewat malam yang gelap. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada minggu ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Dan ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Dan Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang demikian. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kerajaan Allah. Dan yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke dalam perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tidak selamat tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya.
Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan menyesali setiap dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Sang Sumber kehidupan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roti dan anggur yang ada di meja ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan kita Yesus Kristus dalam kemuliaannya di surga yang memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah dan makanlah, serta mengingat akan pengorbanan Kristus yang memberi keselamatan bagi kehidupan kita. Mari bersama kita makan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah dan minumlah, serta mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memberikan keselamatan bagi kita. Mari bersama-sama kita minum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap di dalam hati kita yang demikian.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, Sang Sumber kehidupan, saat ini Engkau akan menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami bersama-sama menikmati dan bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, dan kami menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan di Minggu Advent yang pertama pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku ini akan berlalu. Tetapi tentang hari itu, saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugas-tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kamu
supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan, menerima serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pak Samuan GKJ Argo Mulyo, dan bapak ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini di Minggu Advent yang pertama, kita akan merenungkan bagaimana di dalam kehidupan kita diingatkan untuk berdoa dan berjaga-jaga. Pertanyaan di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang percaya. Adakah di antara orang Kristen, di antara kita, saat ini sedang berjaga-jaga? Berjaga-jaga karena apa? Nah, itulah pertanyaannya. Ataukah di dalam kehidupan kita, saat ini kita sedang terlena? Terlena karena apa? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita pertanyakan atau kita tanyakan kepada diri kita sendiri setiap hari di dalam perjalanan kehidupan kita. Sudahkah kita berjaga-jaga? Apakah kita sudah berjaga-jaga dan apakah kita saat ini sedang terlena? Berjaga-jaga bukanlah mencari-cari tahu dengan memperhitungkan spekulatif kapan Kristus akan datang. Bukan soal hitung-hitungan, bukan soal prediksi, bukan soal meramal. Kristus tegas menyatakan seorang pun tidak ada yang tahu, bahkan perlu tahu dan dapat tahu kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang. Jadi bukan sebuah spekulasi, bukan sebuah prediksi, bukan sebuah terawangan atau bukan sebuah ancang-ancang untuk kita bisa mengetahui kapan Kristus akan datang. Oleh sebab itu menentukan waktunya, yang tahu itu adalah Allah sendiri. Seorang pun tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu kepo. Kepo itu mencari tahu. Kepo di sini ingin mengetahui segala sesuatu. Tidak usah terlalu kepo di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah berhati-hati. Berhati-hati di sini adalah kewaspadaan yang terus-menerus. Jadi kita diingatkan untuk waspada terus-menerus. Waspada setiap saat. Dan kita juga diingatkan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini adalah menjaga agar tetap terjaga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kita berhati-hati, di dalam kita berjaga-jaga, kita diingatkan untuk melayani Allah dalam setiap kehidupan kita dengan penuh sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus meminta agar para murid pada waktu itu, tidak hanya para murid pada waktu itu, tetapi juga kepada kita yang saat ini masih menjalani kehidupan, agar kita tetap berjaga-jaga bagaikan seorang hamba yang sedang ditinggalkan oleh tuannya. Tuannya sedang bepergian. Kita ini seperti hamba yang dipasrahi tugas. Sewaktu-waktu hamba itu akan mendapati sang tuan itu pulang. Dan sang tuan itu tidak diketahui kapan akan pulang. Waktunya, harinya, jam. Tidak ada yang tahu hamba tersebut. Tetapi sang tuan itu memberikan mandat di dalam kehidupan hamba-hambanya untuk berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Ia memberi perintah, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ada di ayat 33, 35 dan 37. Bagaimana ini terus diulang, bagaimana terus diingatkan agar sang hamba
tetap mengingat pesan tuannya di dalam penantian, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Perintah ini mengingatkan dan menggemakan rangkaian dari perintah serupa yang mewarnai di seluruh pasal 13. Mulai dari ayat 5, kita diingatkan untuk waspadalah. Di ayat yang ke-7 kita diingatkan untuk janganlah gelisah. Dan di ayat 18 kita diingatkan untuk berdoalah. Dan di ayat yang ke-23 kita diingatkan untuk hati-hatilah. Dari semuanya ini, para murid, para hamba dan termasuk kita semua selalu diingatkan untuk waspada, berhati-hati dan berjaga-jaga. Oleh sebab itu perintah-perintah ini mengarahkan kepada para murid agar tidak terlena. Jangan sampai terlena. Tetapi tetap mawas diri dan tetap waspada di dalam doa dan bahkan di dalam pengharapan iman mereka. Semuanya itu dilakukan karena para murid adalah hamba-hamba yang mesti bersiaga di tengah malam menunggui kalau sewaktu-waktu Sang Tuhan itu tiba atau datang menghampiri mereka. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mereka tidak tahu kapan persisnya Sang Tuhan akan datang. Yang mereka tahu, mereka harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Nah ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Ini berarti tidak boleh membiarkan diri kita ini terbius dengan situasi, dengan keadaan, dengan fenomena yang saat ini terjadi, yang saat ini kita lihat dan kita rasakan bersama. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID, banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan, dan bahkan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mampu menyesatkan dan bahkan melemahkan iman kita. Adanya bencana, adanya masalah, dan bahkan pergumulan di dalam kehidupan kita. Terkadang itu akan membuat kita tidak fokus dan membuat kita bisa terlena kalau kita tidak hati-hati dan tidak berjaga-jaga. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab serta panggilan kita sebagai respon syukur atas berkat keselamatan yang sudah kita terima. Berjaga-jaga, berhati-hati dan terus berdoa, itulah respon syukur yang akan kita lakukan sebagai wujud keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, untuk terus kita gemakan, untuk terus kita agungkan dan kita wartakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, terlebih perjamuan kudus yang sudah kita terima mengingatkan di dalam kehidupan kita. Di minggu Advent yang pertama ini, kita menantikan kedatangan Tuhan dan kita merayakan kembali kedatangan Tuhan yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu terjadi. Untuk kita tetap berjaga-jaga, berhati-hati, tetap berdoa dan mawas diri. Agar segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita tidak membuat kita ini menjadi lupa diri, terhasut, terbuai dan bahkan terlena. Dan membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengapa semua itu kita lakukan? Kenapa kita diingatkan untuk berjaga-jaga, untuk waspada, jangan gelisah, kita harus berdoa dan berhati-hati. Karena kita tak lebih dari sekumpulan hamba-hamba Kristus. Kita tak lebih dari sekumpulan hamba-hamba Kristus. Sama seperti hamba-hamba dalam bacaan kita, yang juga sedang menantikan kedatangan atau kepulangan Sang Tuhan yang tidak dapat diprediksi kapan pulang atau datangnya. Oleh sebab itu,
yang hidupnya tak lagi diperintah oleh diri kita sendiri. Jadi di dalam berjaga-jaga, berdoa, tidak gelisah dan berhati-hati. Hidup kita tidak diperintah oleh diri kita sendiri. Tetapi hidup kita diperintah oleh kuasa Tuhan. Jangan sampai ketika kita berjaga-jaga, kita jumowo, kita egois, kita menyombongkan diri. Isih suwe Gusti rawuh, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Jangan sampai itu yang memerintah di dalam kehidupan kita. Justru dengan kedatangan Tuhan yang tidak dapat diprediksi, maka setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dan bahkan setiap detik, setiap jam, berjaga-jaga, berdoa, berhati-hati, harus terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikut Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai wujud kita berhati-hati dan berjaga-jaga, itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang melekat di dalam kehidupan kita, yang akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Justru kita harus di dalam berjaga-jaga, kita kembali di dalam persekutuan kita, di dalam doa-doa kita, baik di dalam kehidupan secara pribadi, secara keluarga, dan bahkan secara berjemaat. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Minggu Advent yang pertama mengingatkan untuk kita kembali lagi di dalam ritual ibadah kita. Berjaga-jaga dimulai dari kehidupan keluarga. Kita menjaga keluarga kita. Kita mengingatkan keluarga kita. Dan kita akan masuk bersama-sama. Mengingatkan, berjaga-jaga, waspada dan berhati-hati. Bersama-sama dengan Pasamuan GKJ Argo Mulyo. Selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Tetap berdoa dan berjaga-jaga di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai terlena. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu. Di dalam syukur kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Sang Sumber Kehidupan, Engkau selalu mengasihi kami. Di dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau terus menolong dan memberkati kami. Saat ini kami diingatkan untuk berdoa, berjaga-jaga, berhati-hati dan terus waspada. Agar kami tidak gelisah di dalam penantian kami untuk menantikan Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyemangati kehidupan kami, menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami, untuk kami terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa ya Allah untuk gereja-Mu GKJ Argo Mulyo, di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Engkau memberkati kami semua, kami yang saat ini sebagai majelis, kami yang saat ini sebagai jemaat, kiranya berkat damai sejahtera Tuhan dapat tercurah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Allah untuk saudara kami yang saat ini terbaring sakit, ataupun di dalam proses pemulihan kesembuhan. Engkau menjamah, Engkau memulihkan kekuatan dan bahkan kesehatannya, melalui setiap obat-obatan dan makanan, juga perawatan dari dokter yang dilakukan. Biarlah semuanya itu menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua kami yang saat ini sudah adioswo. Tuhan menolong dan memberkati di usia sepuh mereka. Biarlah kekuatan, kesehatan dan pengharapan, damai sejahtera di dalam hidupnya, Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, Tuhan memberkati ketika mereka harus belajar daring. Kiranya apa yang dilakukan menjadi semangat di dalam pendidikan mereka untuk meraih masa depan yang sudah Tuhan sediakan.
Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul di dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang saat ini masih menantikan pekerjaan, yang saat ini masih menantikan momongan, yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, dan yang saat ini sedang menyelesaikan tugas-tugas akhir mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu di dalam pergumulan kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan menolong dan menjawab setiap permohonan-permohonan di dalam doa yang dipanjatkan. Kami berdoa ya Allah, terkhusus untuk kota kami Salatiga, terlebih untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang saat ini masih terjadi, membuat kami takut, membuat kami gelisah. Dan kami diingatkan untuk berjaga-jaga dan berhati-hati, agar segala sesuatunya dapat kami lalui bersama Tuhan, akan ada perlindungan, pertolongan dan keselamatan ketika kami melalui pandemi COVID saat ini. Terima kasih ya Allah, kami berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat, dan bahkan rumah sakit yang terus berjuang menjadi garda terdepan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan keselamatan akan Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami ini yang terus berjuang di garda terdepan untuk memutus penyebaran COVID-19. Terima kasih Allah, kami sepenuhnya menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, cita-cita dan harapan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Allah yang berkarya, Allah yang merengkuh kehidupan kami, hingga nanti kami dapat merasakan sukacita di dalam kesempurnaan keselamatan. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Sang Sumber kehidupan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita bersama-sama akan bersyukur di dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan umat Tuhan, dengan kita menghaturkan persembahan. 1 Petrus pasal 2 ayat 5, sebagai dasar kita bersyukur, demikianlah sabda Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari bersama-sama kita bersyukur dengan kita menghaturkan persembahan, dengan diiringi pujian pelengkap kidung jemaat nomor 63 bait yang pertama, berkumandang di angkasa raya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah bersama-sama umat percaya di seluruh bumi. Kita akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan dan kita juga sudah merayakan iman kita di dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, kita diingatkan untuk terus berdoa dan berjaga-jaga di saat kita menantikan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan kita menyanyikan pujian penutup pelengkap Kidung Jemaat nomor 60. Bait yang pertama, Hai umat manusia.